Ditambah dengan di sini belum selesai masalahnya. Mungkin dia berpikiran, enak Ustaz, nanti kalau ada masalah dengan istri pertama, saya ke istri kedua. Kedua-duanya lagi ada masalah, mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia serta kesempatan untuk beribadah yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri dengan cara mengamalkannya, dengan cara menjalankannya adalah nikmat hidayah, nikmat mendapatkan petunjuk. Sehingga mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, muharramat istahana biha annas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 dosa sekaligus. Yang pertama berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri dengan cara yang terlarang, yaitu menggauli istri saat haid. Yang ke-15, yang ke-16 menggauli istri lewat dubur. Kemudian yang berikutnya yang ke-17 tidak berbuat adil di antara para istri. Jadi ada orang yang berpoligami namun tidak berbuat adil. Ketiga hal di atas dikategorikan dosa-dosa yang dianggap biasa. Mengapa demikian? Contoh dalam hubungan antara suami dan istri. Kenapa ada orang yang menggauli istrinya saat haid atau melalui cara yang tidak benar? Maka salah satu jawabannya adalah nafsu, syahwat yang tidak bisa dikendalikan, yang pada akhirnya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilarang sebelumnya dalam agama. Baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara suami dan istri. Jima atau hubungan antara suami dan istri itu sejatinya adalah ibadah. Bahkan ditunjukkan dalam hadis dinilai sebagai sedekah dan merupakan sebuah kebaikan yang diberi ganjaran pahala. Jadi, hubungan suami dan istri dengan tentunya cara yang halal dan cara yang sah itu adalah ibadah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Ya, hubungan antara kalian yaitu suami dan istri itu dinilai sedekah. Para sahabat bertanya, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Kata para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Karena tentunya hubungan suami istri itu notabene-nya adalah masalah syahwat. Apakah seseorang bersyahwat dengan istrinya itu mendapatkan pahala?
Maka beliau mengatakan dan menjawab menggunakan dalil qiyas, ara'aitum law wada'a fi haram akana alaihi fiha wizr. Kalau seandainya diletakkan dengan atau diletakkan pada tempat yang haram, bukankah mendatangkan dosa? Maka demikian pula apabila diletakkan pada tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Berdasarkan dalil di atas, asalnya hubungan antara suami dan istri dengan cara yang halal atas ikatan pernikahan, kemudian dengan cara yang dibenarkan, itu adalah sebuah ibadah, bahkan dinilai sebagai sebuah sedekah. Baik, hanya saja para ulama bertanya atau membuat sebuah pertanyaan, kapan hubungan atau jima antara suami dan istri itu dinilai ibadah dan bernilai pahala? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan, jima itu bisa bernilai ibadah jika dimaksudkan satu, menunaikan hak istri, bergaul baik dengannya, melakukan kebajikan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, ya, maka pada saat itu dia akan bernilai pahala, menjadi sebuah ibadah dan bernilai pahala. Di samping itu kata beliau, jika dimaksudkan dari hubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan keturunan yang saleh, membentengi diri agar tidak terjerumus dalam zina, agar pasangan tidak memandang hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, dan agar tidak berpikir dengan pikiran-pikiran yang bukan-bukan, atau niatan-niatan yang lainnya, maka pada saat itu jima, hubungan antara suami dan istri, bernilai ibadah. Ya, jadi tujuannya, maksudnya adalah menunaikan hak istri, bergaul baik dengannya, begitu pula istri kepada suaminya. Kemudian meniatkan agar mendapatkan, memperoleh keturunan yang saleh, membentengi diri dari terjerumusnya perbuatan zina dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, maka pada saat itu jima atau hubungan antara suami dan istri dinilai sebagai ibadah dan memperoleh pahala sedekah. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah memang harus diniatkan ibadah ataukah hanya sekedar seorang datang kepada istrinya dengan membawa syahwatnya? Sebagaimana kalau kita ingin sholat, puasa, zakat, haji, di situ ada niatan untuk beribadah. Nah sekarang laki-laki, suami mendatangi istrinya, apakah memang harus dihadirkan niat ibadah atau hanya sekedar ingin memenuhi syahwatnya? Nah di kalangan ulama ada yang mengatakan, kalau kita lihat konteks tekstual hadis, yang mana Nabi SAW mengatakan tadi, apabila membuat analogi, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr. Kalau seandainya syahwat ini diletakkan pada tempat yang haram, bukankah berdosa? Maka begitu pula kalau diletakkan pada tempat yang halal, maka mendatangkan pahala. Kalau kita lihat secara tekstual hadis, ini menandakan bahwa cukup dengan sekedar menumpahkan syahwat saja kepada pasangan yang sah dengan cara yang dibenarkan syariat agama, maka bernilai pahala. Meskipun tidak ada niatan untuk ibadah. Karena kan berkaitan dengan masalah syahwat. Jadi datang ke istri hanya sekedar menumpahkan syahwat, maka berdasarkan tekstual hadis bernilai pahala. Hanya saja pendapat ulama yang lain, ya, harus diniatkan ibadah. Harus diniatkan untuk ibadah, bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat saja. Harus diniatkan untuk ibadah, baik dari laki-laki atau dari perempuan. Karena hadis di atas, ya, hadis di atas yang barusan kita bacakan itu hadis secara mutlak. Namun kalau kita lihat hadis-hadis yang lainnya, sifatnya muqayyad, yang terikat, mempersyaratkan niat. Salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah nafkah yang engkau cari untuk mengharapkan pahala atau wajah Allah Ta'ala kecuali engkau akan diberi balasan karenanya. Termasuk nafkah itu adalah nafkah batin, ya. Catatannya apa? Tabtaghi biha wajha Allah. Yang mana engkau berharap darinya wajah Allah Ta'ala, menggapai surga, mendapatkan pahala. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sampai Nabi memberikan permisalan sampai engkau memasukkan
makanan ke dalam mulut istrimu. Menyuapi istrimu pun bisa bernilai pahala. Dengan catatan diniatkan ibadah, ikhlas. Ya, menjalankan perintah. Bagian daripada perintahnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Ya, menggauli berhubungan dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Sehingga kita analogikan kias al-aqs. Kalau seandainya itu dilakukan tanpa ada niatan ibadah, maka dia hanya sekedar menumpahkan syahwatnya saja, belum mendapatkan pahala. Mana yang benar Ustaz? Maka alangkah baiknya kita memang menghadirkan niatan untuk itu. Jadi bukan hanya sekedar terdorong oleh nafsu belaka, tapi ini juga bagian daripada yang dinilai ibadah di dalam agama Islam. Ya. Dan ini juga yang akan selalu menjadikan kita menghadirkan niat. Karena ibadah itu bukan hanya terbatas kepada ibadah-ibadah yang sifatnya praktis, mahdoh. Ada tata cara tertentu khusus, ada ibadah-ibadah non praktis, ya, ada ibadah-ibadah yang lebih luas. Namun ketika kita niatkan, kita hadirkan niat ibadah, maka dia bernilai ibadah. Minumnya seseorang, makannya seseorang, tidurnya seseorang. Ketika dia lakukan itu semua dengan tata cara yang benar, kemudian dia niatkan ibadah, maka dia akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ya, muslim mukmin yang cerdas, dia bisa panen pahala setiap harinya, setiap waktunya dengan selalu menghadirkan niat. Maka begitu pula dalam masalah ini. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan keuntungan dan keutamaan dari hubungan antara suami dan istri. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Menjelaskan bahwa hubungan tersebut memberikan keuntungan yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar pahala tadi, bahkan di dunia pun bisa mendapatkan keuntungan yang didapatkan. Yang pertama untuk di akhirat jelas mendapatkan pahala sebagaimana hadis tadi. Sedangkan keuntungan di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan termasuk kebaikan kesehatan fisik dan psikologis seseorang. Beliau mengatakan, "I'lam anna syahwatal jima' syahwatun ahabbahal anbiya was salihun. Qalu lima fihi minal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah wa min ghuddil basar wa kasri syahwati 'aniz zina wa husulin nasal alladhi tatimmu bihi imaratid dunya wa takthuru bihi al-ummah ila yaumil qiyamah. Qalu wa sairu syahwat yuqassi ta'atiyahum al-qalb illa hadhihi fa innaha turaqqiqul qalb." Kata beliau, ketahuilah bahwa syahwat hubungan suami istri yang halal itu syahwat yang disukai oleh para nabi dan orang-orang saleh. Jadi bukan berarti syahwat itu semuanya tercela, tidak. Ada syahwat-syahwat yang bahkan dicintai dan disukai. Di antaranya syahwat yang diletakkan pada tempat yang halal antara suami dan istri. Dan mereka berkata demikian karena padanya terdapat berbagai macam maslahat agama dan dunia. Di antaranya menundukkan pandangan, meredam syahwat dari zina, memperoleh keturunan yang baik, yang dengannya menjadi sempurna bangunan dunia, serta memperbanyak jumlah umat Islam. Dan Nabi disebutkan dalam hadis bangga dengan banyaknya umatnya. Dan mereka juga mengatakan bahwa syahwat sejatinya mengeraskan hati. Syahwat yang diikuti terus-menerus itu sejatinya bisa mengeraskan hati. Kecuali syahwat ini. Syahwat ini justru kebalikannya, turaqqiqul qalb, malah melembutkan hati. Semakin sering semakin lembut gitu. Semakin sering semakin melembutkan hati. Itu dari segi agama, ya. Adapun dari segi kesehatan, maka bisa ditanyakan kepada ahli kesehatan. Ini bagian daripada olahraga, memperkuat otot tulang, menurunkan kolesterol, meredakan nyeri, melindungi prostat dan lain sebagainya. Ternyata banyak faedah kesehatannya. Dan dari segi psikis juga dia memberikan banyak manfaat seperti membuat pikiran fresh, lebih bersemangat. Dan disebutkan oleh para ulama. Ibnu Uqail Al-Hambil mengatakan, "Kuntu idza istaghlaqat an mas'alatin istaghlaqtu an mas'alatin da'autu zawjati ila al-firash fa idza faragtu min amriha qumtu ila qaratis asabtu al-ilma sabban li'anna al-jima' yusaffil adh-dhihna wa yuqawwil faham." Ini manfaat dari segi psikis. Justru dia akan membuat hilang stres, banyak masalah, bisa ditemukan solusi. Kata beliau,
ketika aku terkunci, mentok pada sebuah permasalahan. Ini beliau seorang ahli ilmu. Mentok nih, apa lagi yang ditulis ini? Permasalahan apa lagi nih? Mentok. Maka di antara solusi yang beliau lakukan untuk menghilangkan stres tersebut adalah aku panggil istriku dan hubungan antara suami dan istri dengan cara yang halal. Ketika aku selesai, aku ambil kertas, aku tuangkan ilmu padanya dan mulai menulis. Karena jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Ya, jima dapat menguatkan, membersihkan pikiran dan menguatkan pemahaman. Ya, sehingga laki-laki yang sudah menikah, ia mendapatkan istri untuk melakukan syahwatnya dan dia akan menjadi seseorang yang mungkin lebih tentram, lebih tenang dan lebih produktif. Dan itulah sejatinya faidah dari sebuah pernikahan. Ya, litaskunu ilaiha. Seharusnya menikah itu mendapatkan ketenangan. Nah, kalau seandainya ada yang kebalikan yang didapatkan, makanya harus ada koreksi, harus ada perbaikan, harus ada evaluasi kedua belah pihak. Bagaimana solusi yang terbaik agar kita sama-sama mendapatkan ketenangan. Karena sejatinya itu mendapatkan ketenangan. Ya. Dan ini yang juga yang dimaksud dalam hadis bahwa pernikahan itu menyempurnakan setengah agama. Maksudnya juga di sini. Ya, karena dengan pernikahan kemudian ada hubungan antara suami dan istri, itu tadi membuat pikiran tenang, dia bisa fokus ibadah, hatinya lebih bersih, dijauhi dari hal-hal yang diharamkan. Itu bagian daripada menyempurnakan agama. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfad din, falyataqillah fi nisfil baqi. Jika seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah Ta'ala pada separuh yang lainnya. Termasuk tadi, ini dijelaskan, itu bagian daripada penyempurna agama seseorang. Baik. Dan perlu diketahui ada beberapa adab yang diajarkan di dalam Islam ketika seorang suami istri ingin menyalurkan hasratnya. Ya. Di antara adab yang diperhatikan adalah yang pertama tadi, niat, ikhlas, mencari pahala. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, karena ada nilai sedekah. Jadi bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, tapi diniatkan ada nilai pahala yang bisa didapatkan, ya, ada nilai pahala didapatkan. Kalau seandainya sehari 3 kali, mudah-mudahan dapat 3 kali pahala, ya. Kemudian yang kedua, membaca doa. Membaca doa, ya. Doanya kada perlu diajarkan lah. Karena perlu disampaikan lagi, insya Allah hafal semuanya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlah faqala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abadan." Jika salah seorang kalian suami ingin berhubungan dengan istrinya, lalu dia membaca doa tadi, kemudian Allah Ta'ala menakdirkan anak, terlahirlah anak dari hubungan tersebut, maka syaitan tidak bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, doa sebelum berhubungan itu mendatangkan berkah. Ya. Maka nasihat Syekh Shalih Fauzan, jadikan kebiasaan. Oleh karena itu tadi, makanya harus hadirkan niat dulu. Agar kita bukan hanya sekedar menumpahkan syahwat. Karena kalau syahwat memuncak, ya hanya menumpahkan syahwat saja. Tapi kalau seandainya kita ada niat untuk ibadah, maka doa ini tidak akan lupa. Dan doa ini bisa mendatangkan keberkahan. Di antara keberkahan yang pertama adalah tentunya mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan setiap mengikuti ajaran Nabi itu pasti mendatangkan keberkahan. Keharmonisan rumah tangga, dijauhi dari pertikaian dan perselisihan yang besar. Itu caranya adalah dengan taat, mengikuti ajaran, dengan taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bukan dengan karena ulun habis umroh lah, bukan dengan naik ke Jabal Rahmah, foto suami istri bawa ke Indonesia menyebabkan kelanggengan rumah tangga. Bukan itu. Tapi justru dengan cara apa? Taat menjalankan ajaran Islam, menjauhi kemaksiatan, dosa. Itulah yang mendatangkan keberkahan, terutama diantaranya dalam hubungan rumah tangga. Kemudian yang kedua, keberkahan yang kedua, dia dengan doa tadi
akan menjadikan tabir antara manusia dengan pandangan jin. Jadi jin nggak bisa melihat, nggak bisa ikut-ikutan bahkan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan At-Tabrani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sitru ma baina a'yunil jin wa baina aurati bani Adam idza khala'a ar-rajulu thawbahu an yaqul bismillah. Tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam manusia apabila dia melepas pakaiannya, dan tentunya seorang berhubungan ya melepas pakaian adalah dengan mengucapkan bismillah. Ya terjaga, ya akan terjaga. Maka jangan ditinggalkan. Kemudian ketika Allah Ta'ala takdirkan keberkahan lainnya dari doa ya. Ketika Allah Ta'ala takdirkan dapatkan anak, terlahirlah anak, maka dia akan dilindungi, ya. Dia akan dilindungi. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, fa innahu in quddir bainahuma walad. Kalau seandainya Allah Ta'ala takdirkan mendapatkan seorang anak dari hubungan tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakainya. Maka Ibnu Daqiqil Aid mengatakan bisa difahami dari doa ini bahwa syaitan tidak bisa membahayakan agama anak dari hubungan tersebut, ya. Tapi ingat, bukan berarti anaknya maksum. Ya, bukan berarti anaknya maksum, selamat dari kesalahan, tidak. Dan ini juga sebagai penjelasan, Ustaz, bagaimana kalau lupa, Ustaz? Nah, kan? Kadang-kadang kan, wah kalau lupa, Ustaz, berarti sudah anak saya jadi anak nakal, bandel. Ketika mendapati anaknya lupa, nih gara-gara ikam, gak ingat berdoa pas itu. Apakah memang seperti itu? Apakah ketika seorang lupa, kemudian hubungan dan ternyata mendapatkan anak, ini sudah tanda nih anak ini akan bandel, akan ya segala macam lah, kenakalan-kenakalan mungkin akan ditemukan. Menjadi anak durhaka waliyadzubillah, apakah demikian? Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, jika lupa, memang tidak ada anjuran untuk membacanya di tengah-tengah. Lupa dari awal, memang tidak ada anjuran untuk membacanya di tengah-tengah. Yang jelas dia hilang kesempatan untuk mendapatkan manfaat berkah dari doa tadi. Tapi tidak ada anjuran sebagaimana makan bismillah awalahu fi awalihi wa akhirih. Enggak ada anjuran untuk membacanya di pertengahan. Yang jelas dia hanya kehilangan kesempatan. Dan doa ini tidak wajib, tapi dianjurkan, sangat dianjurkan. Oleh karena itu tadi pesan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, jadikan ini kebiasaan. Hendaknya seorang muslim bersemangat mengamalkan doa ini sebelum berhubungan. Jadikan ini kebiasaan, ya, karena ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan-keturunan yang didapatkan setelah berhubungan. Maka jadikan kebiasaan. Namun bukan berarti tadi kalau lupa itu sebagai tanda anak ini jadi anak durhaka, anak yang nakal, anak yang bandel, ya. Tidak demikian. Wa hadza doa, kata para ulama, mustahab la wajib. Doa ini mustahab dan tidak wajib. Faman tarakahu walau amdan lam yakun alaihi junah. Kalau ditinggalkan meskipun sengaja memang tidak berdosa, tapi dia kehilangan kesempatan. Jadi, kalau timbul pertanyaan, kalau lupa saat nanti anak saya jadi durhaka, anak saya nanti tidak terlindungi dari godaan syaitan, ya. Jadi berakhlak-akhlak yang buruk, memiliki akhlak yang buruk, karakter yang tidak baik. Maka para ulama menjelaskan, ketika anak terlahir, agar dia menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, taat dalam beragama, itu harus menempuh beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah dengan berdoa sebelum berhubungan tadi. Itu salah satu sebab, bukan sebab yang mutlak. Kalau doa langsung jadi pasti ini jadi ulama ini. Anak saya jadi ulama ini pasti. Tapi sementara setelah itu, setelah dia menjalani kehidupannya, orang tuanya tidak membimbingnya dengan baik. Hanya sekedar dengan bersandar dengan doa. Ya, itu salah satu sebab. Dan masih ada sebab-sebab yang lainnya. Usaha orang tua, satu, doa, kemudian pendidikan, bimbingan, menjauhi mereka dari lingkungan yang buruk, mencarikan mereka teman-teman yang baik. Itu usaha-usaha orang tua agar anak menjadi baik. Ya, membiasakan mereka untuk ke masjid, untuk taat dalam beribadah. Nah, itu
sebab-sebab yang seharusnya dilakukan oleh orang tua agar anak menjadi baik. Dan ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan hanya sekedar dengan baca doa tadi kemudian beres semua. Enggak. Itu sebab. Ya, itu sebab. Oleh karena itu kalau qaddarallah lupa doa, ya sudah. Bukan berarti ini menjadi sebab menjadi anak durhaka, nantinya tidak. Tidak bisa dijadikan dalil. Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Baik. Jadi adab yang kedua adalah berdoa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu seperti tempat ladang, ya, bercocok tanam, maka datangilah ia dari bagaimanapun yang engkau kehendaki. Ayat di atas itu sebagai bantahan atas keyakinan orang-orang Yahudi. Yang mana dari sahabat Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, kanatil yahud taqul idza jama'aha min waraiha ja'al walad ahwal. Orang Yahudi itu meyakini kalau seandainya istri didatangi dari belakang itu menyebabkan anaknya nanti juling. Itu keyakinan mereka. Maka turunlah firman Allah Ta'ala bahwa selama dengan cara yang halal, mukbilatan, dalam riwayat lain mukbilatan wa mudbiratan, ya, diperbolehkan. Maka nafil faraj, selama dari jalan yang dibenarkan. Selama dari jalan yang dibenarkan, dari kemaluan. Ya. Namun kalau dengan cara yang lain nanti kita akan sebutkan sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, maka itu haram hukumnya. Mau dari manapun dipersilakan. Dan ini bantahan kepada atau atas keyakinan orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya adabnya adalah tentunya mandi wajib, mandi junub, ya. Entah setelah bersenggama kemudian keluar, belum sempat yang diibaratkan ember masuk ke dalam sumurnya, tapi sudah keluar, maka mandi wajib. Atau tidak keluar tapi sudah tadi diibaratkan ember masuk dalam sumurnya, maka dia wajib mandi. Baik. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah menjauhi hubungan dengan cara yang terlarang. Nah, ini baru kita masuk dalam pembahasan. Menjauhi hubungan dengan cara yang terlarang. Yang pertama, melakukan hubungan di waktu haid. Di waktu haid. Kok bisa ada? Ya bisa saja. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, dia tidak lagi mempedulikan. Bahkan mungkin dalam hal-hal yang mungkin dikatakan jijik, menjijikkan. Maka itu kelainan-kelainan yang dimiliki oleh sebagian orang yang tidak berilmu, tidak memahami aturan agama. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fa'tazilin nisa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan di waktu haid. Ya, tidak boleh. Ya. Bahkan dalam hadis sebutkan, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syalbani menyatakan hadis ini sahih. Barang siapa yang mendatangi, dalam arti berhubungan ya, dengan wanita haid, istri yang haid, atau menyetubuhi dari duburnya, atau mendatangi kahin, ini pembahasan lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia dipandang telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia telah terjerumus dalam dosa besar. Kufur tadi kufrun dunaku, kecuali dia meyakini kebolehannya. Meyakini kebolehannya berarti dia telah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan aturan agama. Dan Imam Nawawi mengatakan para ulama kaum muslimin bahkan sepakat akan haramnya mendatangi istri dalam keadaan haid. Mendatangi maksudnya hubungan suami istri. Begitu pula Ibnu Taimiyah mengatakan termasuk juga wanita yang sedang nifas. Ya, wanita yang sedang nifas. Wanita haid dan wanita nifas dihukumi sama. Apakah ada kafarah? Apakah ada kafarah? Maksudnya apabila ada seseorang yang mendatangi istrinya tanpa atau dalam keadaan haid, apakah ada kafarahnya? Ya.
Ini para ulama berbeda pendapat karena ada sebuah hadis yang mana dinyatakan dalam hadis tersebut bahwa Nabi menetapkan adanya kafarah bagi yang menyetubuhi istrinya di masa haid dengan sedekah 1 atau separuh dinar. Ya. Perbedaan pendapatnya terletak pada apa? Hadis ini sahih atau tidak. Ternyata menurut Syekh Abu Malik bin Said Salim, hafizah dalam kitab beliau Sahih Fiqh Sunnah, ditemukan hadisnya lemah. Sehingga kesimpulannya tidak ada kafarah. Baginya bertaubat itu dosa besar. Dilakukan dengan sengaja maka dosa besar. Maka dia wajib bertaubat dan tidak ada kafarah baginya. Kecuali ada sebagian yang mungkin tidak tahu, dikira sudah selesai, maka tidak ada dosa baginya. Ya, yang keliru adalah apabila dilakukan dengan sepengetahuannya dan atas dasar ilmu akan hukumnya. Nah, apakah ketika wanita haid tidak boleh didekati? Ada sebagian yang mungkin ketika wanita haidnya dijauhi, sama sekali tidak didekati, tidak dirangkul, betul-betul dijauhi, dianggap sesuatu yang mungkin najis dan semisalnya, tidak benar. Ya, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita haid kecuali hubungan yang tadi diibaratkan masuknya ember ke dalam sumurnya. Itu yang tidak boleh. Selain itu, ya, muqaddimah dalam berhubungan itu diperbolehkan. Yaitu diperbolehkan. Bahkan dari Aisyah, beliau mengatakan, kanat ihdana idza kanat haidan. Kata Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin, apabila di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengalami haid, apa yang dilakukan? Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan muqaddimah dengannya, ya, bersenggama, bercumbu. Apa yang beliau lakukan? Beliau memerintahkan salah satu istri tersebut untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid. Atau kalau saat ini ya mungkin kayak ya sejenis-jenis pembalut seperti itu. Ya. Kemudian ya boleh dilakukan setelahnya muqaddimah dalam sebelum melakukan hubungan badan yang diistilahkan ember masuk ke dalam sumur. Dan itu diperbolehkan. Dan Aisyah kemudian menegaskan, ya, qalat wa ayyukum yamliku irbah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berhubungan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menahannya? Ini menandakan bahwa ya ini bukan perkara yang terlarang gitu. Dan ini bukan perkara yang tercela yang menjadikan gak bisa nahan kah pas istri lagi haid. Itu bukan berarti sesuatu yang tercela ketika suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid dengan catatan tetap mengikuti aturan syariat. Itu bukan sesuatu yang tercela, ya. Itu bukan sesuatu yang tercela. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Tidak boleh, larangan pertama tidak boleh mendatangi saat haid kecuali selain daripada jima yang dicontohkan ember masuk ke dalam sumurnya. Kemudian yang kedua, sama sekali tidak boleh menyetubuhi istri melalui dubur. Ya, apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Bahkan ini dosa yang mendapatkan laknat sebagaimana disebutkan dalam hadis di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau disebutkan dalam hadis yang marfu dari Abu Hurairah disebutkan, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Sungguh terlaknat, dapatkan laknat nih, orang yang menggauli istrinya lewat duburnya. Terlaknat. Ini dosa besar berarti. Dosa besar itu adalah dosa yang ketika ancamannya laknat, hukuman berat, siksa, itu dosa besar. Begitu pula dalam hadis yang sama yang serupa tadi, ya man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita haid atau wanita dari duburnya atau seorang kain, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin sekalian yang dimiliki Subhanahu wa ta'ala, dua pembahasan dosa yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang karena terbawa syahwatnya, padahal itu dosa besar. Padahal itu dosa besar karena terdapat ancaman. Tapi sangat disayangkan mungkin untuk sebagian orang dianggap biasa. Insya Allah tidak bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan mengetahui dalilnya, dia akan menjauhinya. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan dosa dalam poligami. Apa dosanya? Tidak berbuat
adil. Sebagaimana kita ketahui tadi, disebutkan di awal bahwa hubungan ya telah diketahui bersama tadi terkait keutamaan yang bisa didapatkan dari hubungan antara suami dan istri tadi ya. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa syahwat jima itu merupakan syahwat yang dicintai dan disukai oleh para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian ada maslahat dunia dan akhirat seperti quddul basar, menundukkan pandangan, memutus syahwat untuk berbuat zina, mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, ya, dan juga bisa melembutkan hati, bisa menyehatkan badan, menjauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya, kemudian juga bisa membuat pikiran fresh, sebagaimana keterangan dari Ibnu Uqail. Dan ada juga perkataan dari Al-Junaid. Beliau mengatakan ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Aku itu membutuhkan jima' sebagaimana aku membutuhkan makanan. Jadi dianalogikan dia seperti kebutuhan pokok itu bagi seseorang ya, seorang laki-laki, begitu pula perempuan. Fazaujah 'ala tahqiq qut wa sababu li taharatil qalb. Jadi istri itu bagi suami hakikatnya seperti asupan badan yang menjadi sebab bersihnya hati. Hati kita perlu bersih, pikiran kita perlu fresh, perlu tenang. Maka istri itulah yang akan menjadi asupan badannya. Ya, ibarat bahan pokoknya. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu man waqa'a nadharahu 'ala imra'atin fataqat ilaiha nafsuh an yujami'a ahlah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika seorang laki-laki melihat perempuan lalu bersyahwat, maka hendaknya dia menggauli siapa? Istrinya. Ya. Itu akan membersihkan hatinya. Ya, membersihkan hatinya. Itu yang akan membersihkan hatinya. Nah, baik. Dan juga tadi termasuk yang penjelasan dari sempurnanya atau pernikahan termasuk menyempurnakan setengah agama, yaitu dalam masalah ini. Nah, ada sebagian orang yang betul-betul meresapi keutamaan di atas. Dia hafal betul, keutamaan luar biasa Ustaz. Bisa mendatangkan pahala besar Ustaz. Ya. Kemudian terbenaklah dalam pikirannya, kalau seandainya satu istri saja sebegitu banyak keutamaan didapatkan, kalau dua mungkin lebih banyak lagi Ustaz. Kalau tiga lebih banyak lagi Ustaz. Kalau seandainya satu istri sudah bisa menyempurnakan setengah agama, apalagi lebih dari satu Ustaz. Kalau saja hubungan dengan satu istri mendapatkan pahala, sedekah, dengan segala macam keutamaan, apalagi lebih dari satu Ustaz. Ada sebagian yang memiliki pikiran di atas, diresapi betul tuh keutamaan tadi, hubungan, memiliki istri, bisa menyempurnakan setengah agama. Akhirnya dia termotivasi untuk berpoligami. Tapi dorongan utamanya adalah syahwat, tanpa memperhitungkan kemampuan diri. Tanpa memperhitungkan kemampuan diri yang pada akhirnya jatuh pada dosa dalam poligami, yaitu tidak bisa berbuat adil antara sesama istri, ya. Belum lagi dengan adanya permasalahan, yang namanya rumah tangga tidak luput dari permasalahan, ya, cekcok, perselisihan, ya. Ditambah dengan di sini belum selesai masalahnya, mungkin dia berpikiran, enak Ustaz, nanti kalau ada masalah dengan istri pertama, saya ke istri kedua, kedua-duanya lagi ada masalah, mau kemana? Karena mungkin dia belum bisa memperhitungkan kemampuan dirinya. Baik, kita akan jelaskan hukum poligami dalam Islam. Hukumnya apa? Ada sebagian mengira mungkin secara tekstual ayat itu perintah Ustadz katanya. Wa in khiftum alla fanqihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Perintah Ustadz. Kan artinya menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ini perintah Ustaz. Ya, perintah Ustaz. Maka para ulama menjelaskan hukum poligami, asal hukum poligami itu berkisar 2. Kalau enggak ibahah, istihbab. Ibahah itu boleh, yang kedua anjuran. Tidak ada kewajiban. Yang pertama boleh, yang kedua anjuran, tidak ada kewajiban. Meskipun pada ayat tadi dalam surat An-Nisa ayat ketiga itu seperti lafadznya apa? Perintah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak ya yatim, ya,
maka kawinilah atau nikahilah. Ya, nikahilah yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya untuk menikah lebih dari 1. Karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau enggak bisa adil, maka 1. Jadi tadi kan perintah. Memang perintah asalnya menunjukkan kewajiban. Tapi ketika ada pemalingnya, maka dia berubah menjadi tidak lagi wajib. Dan oleh karena itu para ulama menyimpulkan bahwa menikah lebih dari 1, hukum asalnya tidak lepas dari boleh atau anjuran. Ya, boleh atau anjuran. Dan ini semakna, ya, semakna dengan firman Allah Ta'ala, wa qul haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Rabbmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa ingin kafir, maka falyakfur. Jadi seakan-akan, oh berarti Allah memerintahkan. Bukan. Memang secara teks ayat seperti perintah, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Masa disuruh kufur? Tidak. Nah ini sama halnya dengan ayat tadi. Bukan berarti fangqihu, oh ini disuruh perintah. Disuruh kita untuk menikah lebih dari, tidak. Karena itu dipatahkan atau dialihkan maknanya dengan lanjutan ayatnya. Wa in khiftum fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Ya. Oleh karena itu bukan berarti kita menyalahkan yang berpoligami, tidak. Itu mereka orang-orang yang mampu. Ya. Maka siapapun yang ingin melangkah menuju ke sana, maka hendaklah dia memperhitungkan dirinya, kemampuannya, bisakah berbuat adil ataukah tidak. Karena Allah Ta'ala mengatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keadilan itu adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing istri dan memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan segala macamnya. Nah, bisa adil apa tidak dalam hal-hal tersebut? Kalau dalam masalah cinta, ini dimaafkan. Nah, terkadang untuk urusan cinta sulit untuk diukur keadilannya. Tapi kalau dalam selain cinta maka harus berlaku adil. Bahkan disebutkan dalam hadis yang menunjukkan adanya ancaman orang yang berani berpoligami tapi ternyata tidak adil. Maka Nabi mengatakan, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Siapa yang memiliki 2 orang istri lalu dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, bukan dalam masalah cinta ya, tapi dalam masalah yang lainnya, dia tidak adil, tidak bisa membagi dalam menginap, kemudian dalam memberikan hal-hal yang lain yang merupakan hak-hak istri, maka dia kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan miring badannya. Ya, miring badannya. Dijelaskan oleh para ulama, mengalami kelumpuhan. Ya, mengalami kelumpuhan, dan itu hukuman bagi mereka-mereka yang tidak bisa berlaku adil, ya, tidak bisa berlaku adil. Jadi ada sebagian yang tadi termotivasi dengan keutamaan-keutamaan tadi yang pada akhirnya itu yang jadi motivasi utama. Dia tidak memperhatikan syarat apa saja yang harus terpenuhi. Ada 4 syarat disebutkan dalam kitab Ahkamun Nikah wa Zafaf bagi orang yang ingin poligami. Dan ini bisa diingat baik-baik. Yang pertama, kesanggupan untuk berbuat adil. Kesanggupan untuk berbuat adil, ya. Tidak boleh condong kepada salah satu istrinya. Harus bersikap adil. Enggak boleh condong hanya kepada istri pertama atau istri kedua atau yang lainnya. Karena terdapat ancaman dengan tegas tadi. Kelak pada hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan miring badannya atau dijelaskan para ulama dalam keadaan lumpuh. Ya, dalam mengalami kelumpuhan. Jadi syarat pertama, dia harus berlaku adil. Memiliki keyakinan bisa adil gitu. Bisa adil. Kemudian yang kedua, aman dari kelalaian beribadah kepada Allah. Ada sebagian yang karena poligami justru semakin jauh dari Allah Ta'ala.
disibukkan dengan itu. Ya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang memiliki keimanan, bisa mengatur waktu, bisa ya segala macam. Ya, syarat yang kedua, aman dari kelalaian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh. Istri dan anak itu bisa menjadi musuh. Ketika apa? Ketika mereka menjadi sebab yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dengan menikah lagi itu justru malah memalingkan kita dari ibadah, berarti kita belum dikategorikan mampu. Kemudian yang ketiga, mampu menjaga para istri. Mampu menjaga mereka, kehormatan mereka, memberikan hak-hak mereka, menjaga agama mereka. Ya. Kelak pada hari kiamat, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Sebelum yang di bawah tanggungan kita ditanya, kita dulu yang akan ditanya. Sanggup tidak kita menjaga mereka? Bukan hanya sekedar menjaga dunia mereka, kasih makan, beri tempat, bukan hanya sebatas itu, tapi menjaga agama mereka. Bisa apa tidak? Ya. Karena menikah itu bukan hanya sekedar mencari keutamaan dari tadi. Pembahasan yang pertama, tidak hanya itu saja. Kemudian yang keempat, mampu memberi nafkah lahir. Jadi intinya harus ada kemampuan untuk itu. Bukan berarti harus kaya duluan, tidak. Tapi dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah secara lahir. Itu 4 syarat. Ya, 4 syarat yang harus diperhatikan. Dan bisa dikatakan tidak semua orang mampu. Ya. Tapi orang masing-masing mengetahui kadar kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai hanya terdorong dengan syahwatnya yang kemudian dia memberatkan diri untuk menikah lagi, yang pada akhirnya jatuh kepada dosa, tidak bisa berlaku adil dengan antara istri-istrinya. Kita akan sebutkan mazhab kebanyakan para ulama tentang masalah poligami. Mazhab kebanyakan para ulama, mereka lebih menganjurkan cukup dengan 1 istri saja. Dan ini mazhab yang banyak diambil oleh para ibu-ibu. Ya. Mazhab kebanyakan para ulama menganjurkan, menyatakan sunnah cukup dengan 1 saja. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, aku suka pada laki-laki yang mencukupkan pada 1 istri saja. Walaupun memiliki istri lebih 1 diperbolehkan. Ya. Memang bukannya kalau istri 2, 3, 4 itu pahalanya lebih besar. Karena ada kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Kan semakin sulit Ustaz, semakin banyak pahalanya. Kalau memang kita betul-betul bisa memenuhi haknya, menjalankan kewajiban kita sebagai suami dari 4 istri, 3 istri, 2 istri, iya bisa dapat pahala. Ya. Tapi kita katakan lagi, tidak semudah apa yang dibayangkan. Tapi tidak sebegitu menakutkan juga menurut mereka-mereka yang sebagai praktisi poligami. Enggak juga sih, enggak juga. Karena mereka mampu, ya. Karena mereka mampu. Ya. Intinya kita yang paling bisa mengukur diri kita sendiri. Nah, kalau berdasarkan mazhab kebanyakan para ulama, di antara Imam Syafi'i, mereka menyatakan bahwa 1 itu lebih dianjurkan. Ya. 1 itu lebih dianjurkan. Seperti di antaranya penulis kitab ini, Syekh Shalih Munajjid, beliau mengatakan bahwa tidak tepat berdalil sunnahnya poligami dengan ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kata beliau, kalau berdalil dengan ayat di atas kemudian menyatakan poligami itu sesuatu yang disunnahkan, kata beliau nih, itu tidak tepat karena ayat di atas menunjukkan kebolehan. Nah, kalau beliau malah mengatakan itu ayat itu menunjukkan kebolehan, bukan anjuran. Ini pendapat dari penulis kitab ini. Ya, penulis kitab ini. Karena kata beliau, sebab turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa poligami itu mubah bagi yang menginginkannya, bukan menunjukkan hukum asalnya harus berpoligami. Beliau menyebutkan sebab turunnya ayat karena mereka yang ingin menikahi wanita yatim, meskipun mereka meremehkan hak mahar mereka, maka Allah memerintahkan mereka untuk membayar mahar kepada mereka seperti wanita yang lainnya. Jika tidak, mereka harus menikahi wanita lain dan itu masih
banyak. Syekh Utsaimin juga mengatakan membatasi diri pada seseorang lebih aman, kata beliau. Syekh Utsaimin membatasi diri pada seorang lebih aman. Namun bagaimanapun jika seorang memandang bahwa satu istri itu tidak mencukupinya dan tidak bisa menjaga dirinya dari zina, maka kami perintahkan dia untuk menikah dengan yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi memang ketika ada keadaan yang mutor, keadaan yang mendesak, yang mengkhawatirkan seorang, satu istri ternyata belum bisa menghalanginya dari berbuat zina dan pelanggaran lainnya, maka pada saat itu mungkin dia nggak cukup 1, 2, 3. Dengan catatan harus bisa adil dan memenuhi 4 syarat yang telah disebutkan di atas. Ya. Baik. Jadi intinya poligami itu syariat agama. Tidak boleh disudutkan, tidak boleh diremehkan. Itu syariat. Ya, itu syariat. Dan mungkin di tempat kita itu bukan solusi, tapi di beberapa tempat lainnya poligami adalah solusi terbaik bagi mereka. Yang kala itu banyak dari kalangan laki-laki yang setelah berperang, terjadi peperangan, banyak yang meninggal dunia, lebih banyak wanitanya dibandingkan laki-lakinya dan perbandingannya sangat jauh. Coba bayangkan kemana mereka harus mendapatkan bantuan yang menafkahi siapa? Sementara mungkin mereka tidak bekerja, mungkin di tempat kita bukan menjadi pilihan terakhir, tapi mungkin bagi mereka bukan menjadi pilihan utama, tapi mungkin bagi mereka yang di sana menjadi pilihan utama. Sehingga ini syariat agama. Syariat agama tidak boleh kita remehkan dan rendahkan. Tapi catatan pentingnya adalah tadi ada dosa di balik orang yang berpoligami ketika dia tidak adil, dan ancamannya keras. Dia akan berjalan dalam keadaan miring atau dalam keadaan lumpuh. Ada pertanyaan terkadang, Ustadz, apakah poligami harus meminta izin kepada istri? Kalau berbicara secara hukum tidak harus memang. Tapi ada penjelasan dari para ulama yang belakangan ini melihat teknologi yang ada, mereka lebih menganjurkan bagi yang ingin berpoligami minta izinlah terlebih dahulu kepada istri pertama. Karena kalau zaman dahulu untuk merahasiakan dan menyembunyikan itu mudah. Untuk merahasiakan dan menyembunyikan itu mudah, nggak ada foto, nggak ada video segala macam, dan mungkin tempat-tempatnya dengan jarak-jarak yang cukup jauh. Sekarang meskipun dia di luar Kalimantan, di Kalteng, di Jawa segala macam, bisa terakses. Mata-mata banyak. Barusan ada yang curhat lah intinya, ketahuan. Ketahuan. Ya mungkin karena nggak bisa nahan, dia posting habis nikah segala macam, nikah yang kedua akhirnya ketahuan istri pertama. Akhirnya masalah. Ya sudah, selesaikan dengan baik, selesaikan dengan baik. Maka oleh karena itu ada sebagian ulama yang menasihati, ya memang bukan syarat sah, tapi melihat kondisi saat ini lebih menganjurkan untuk memberitahukan terlebih dahulu, dan kalau bisa tercatat. Dan kalau tidak kalau ingin tercatat maka aturannya adalah harus minta izin ya. Yang praktek enggak ada. Harus minta izin kalau tidak salah ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, inti pembahasannya adalah itu adalah dosa-dosa tadi. Itu adalah dosa-dosa yang kebanyakan orang mungkin akan meremehkan ketika sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya aturannya adalah agama, takut kepada siksa, ya, maka insya Allah Ta'ala mereka lebih berhati-hati dalam melangkah, ya, karena tentunya tidaklah orang beriman berbuat sesuatu kecuali ingin mendapatkan pahala. Jangan sampai tujuan awal mendapatkan pahala, tapi karena tidak bisa adil justru malah jatuh kepada dosa. Demikian kira bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.